pelatihan di hari ini. Itu informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti e-sertifikat akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu. Email yang Bapak Ibu tuliskan pada link daftar hadir tersebut. Itu saja sih yang akan kami sampaikan pada hari ini sebelum pelatihan. Apa Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita mulai pelatihannya? Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan sedikit membahas mengenai Zoom. Jaga-jaga jika Bapak Ibu sekalian ada yang belum pernah menggunakan Zoom, tapi saya yakin pasti Bapak Ibu sekalian sudah sering menggunakan Zoom ya. Tapi untuk jaga-jaga, nah di Zoom ini ada fitur chat, di mana Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui fitur tersebut, ada di sudut kanan atas ya. Kalau klik more, kemudian ada pilihan chat. Dari situ bisa ketikkan saja jika Bapak Ibu ada pertanyaan di tengah-tengah kami menyampaikan materi, boleh saja silakan ditanyakan ke situ. Dan kemudian selain fitur chat, ada juga fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan. Jika mau ngomong langsung ya, Bapak Ibu bisa berikan respon tangan jika memang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, nanti kita akan lihat jika ada sesi sistematikanya, fasilitator akan memberikan materi, kemudian Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah sesi kami sedang menyampaikan materi dan Bapak Ibu ingin bertanya, diperbolehkan sekali melalui fitur chat tersebut. Kemudian itu sih ya, nah nanti yang akan sharing screen adalah kami, tim fasilitator, sehingga Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti materi ini secara mandiri di rumah dengan aktif ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan, kita akan mulai pelatihannya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu akan di-mute terlebih dahulu ya, agar tidak ada suara-suara yang mengganggu. Pak Widi selaku host akan mem-mute Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, kita akan mulai pelatihan hari ini. Bapak Ibu sekalian, pelatihan kita hari ini adalah perancangan pembelajaran daring dengan Schoology ya. Schoology itu adalah salah satu aplikasi yang bersifat learning management system. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait materi pelatihannya. Nah, dalam pelatihan hari ini akan ada 3 sesi materi yang akan disampaikan oleh saya, rekan saya Pak Warno, dan nanti akan bergabung bersama kita sekalian adalah rekan kami dari dosen PGSD BINUS, ada Bu Astri ya, Bu Francisca Astri. Nah, setelah menyelesaikan pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan mampu merancang pembelajaran daring dalam tahap pedati. Pedati ini adalah singkatan dari pelajari, dalami, dan terapkan ya. Lebih lanjutnya kita akan bahas bersama melalui pelatihan. Kemudian selain itu, Bapak Ibu diharapkan mampu merancang pembelajaran daring dengan Schoology. Dan yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan lingkungan pembelajaran daring yang efektif. Pembelajaran daring yang dimaksud di sini adalah pembelajaran dalam jaringan ya, pasti Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Kita singkat dengan pembelajaran daring atau bahasa Inggrisnya online learning ya. Nah, itu adalah gambaran materi yang akan disampaikan di hari ini ya Bapak Ibu, dari jam 10 sampai jam 12. Untuk materi pertama adalah perancangan pembelajaran daring. Nah,
dalam pembelajaran daring ada dua komponen ya. Pembelajaran daring itu kan pada dasarnya adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara online yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penerapannya, pembelajaran daring ini ada dua komponen nih Bapak Ibu. Komponen ini terkait dengan komponen kegiatannya, yaitu yang pertama adalah komponen yang bersifat sinkronus dan yang kedua asinkronus. Nah, lebih lanjut, sinkronus itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung, ya, tatap muka langsung. Nih kayak kita sekarang hari ini ada video conference ini, Bapak Ibu bisa melihat saya bisa melihat Bapak Ibu, walaupun di tempat yang berbeda. Nah, itu adalah kegiatan yang sifatnya sinkronus ya, atau sinkron. Cuman sinkronnya sinkron virtual ya, tidak sinkronnya sinkron virtual, tidak langsung tatap muka dalam satu tempat yang sama. Nah, selain daripada sinkron yang virtual ini, ada juga kegiatan yang sifatnya sinkron langsung, tatap muka langsung, di mana itu biasa kita jalankan ketika kita di kelas ya, kita ada dalam satu tempat dan waktu yang sama. Nah, itu adalah jenis pembelajaran yang ada dan kita rasakan. Dan yang kedua adalah komponen yang kegiatan yang bersifat asinkron. Asinkron itu kegiatannya tidak dalam setting atau rancangan waktu yang sama, ya. Jadi kita bisa memberikan materi kapan saja, siswa pun bisa memberikan materi kapan saja, mengakses materi di mana saja, kapan saja, dan dalam waktu kapan saja ya. Nah, asinkron ini ada dua jenis, asinkron yang sifatnya mandiri dan kolaboratif. Asinkron mandiri ini terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar yang tadi fleksibel ya, waktunya bisa di mana saja, kapan saja, tapi siswanya sendiri, belajarnya mandiri gitu. Nah, yang kedua, asinkronnya kolaboratif. Mereka bisa belajar kapan saja, di mana saja, tapi mereka bisa bekerja sama dengan rekan sesama siswa ya, jadi nggak sendiri gitu. Jadi ada banyak ragamnya. Contohnya adalah nih, kalau sinkron langsung itu kan yang kita rasakan di kelas nih ya, Bapak Ibu ceramah, diskusi atau praktek, workshop, seminar, praktek lab, atau proyek individu yang disampaikan langsung, di mana guru dan siswa ada dalam satu tempat yang sama dan waktu yang sama. Itu adalah kegiatan belajar yang sifatnya sinkron langsung. Nah, yang kedua sinkron maya. Sinkron maya seperti kita nih saat ini disebut konferensi video atau video conference, ya, atau kelas virtual di mana tidak tatap muka langsung, tapi si A dan si B dalam waktu yang sama bisa ada dalam satu kelas yang virtual tersebut gitu. Kemudian konferensi audio ya, melalui telepon. Bedanya audio dan video, kalau video terlihat gambarnya, kalau audio hanya suaranya. Terus ada webinar, kita juga sering ya webinar, mirip dengan video conference. Kalau webinar, sebenarnya ini settingnya webinar ya, Bapak Ibu berkumpul, saya sendiri gitu, tidak one to one gitu. Nah, itu adalah sinkron maya. Sinkronus itu keywordnya atau kata kuncinya adalah kegiatan belajarnya dalam setting waktu yang sama gitu. Tapi tempatnya kalau sinkron langsung dalam satu tempat yang sama, sedangkan kalau sinkron maya atau virtual face to face itu bisa dalam setting tempat yang berbeda seperti itu. Harus dengan tempat setting yang berbeda ya, walaupun waktunya sama. Jadi waktunya tetap sama-sama gitu. Nah, yang asinkronus mandiri, jadi asinkronus kan tidak dalam setting tempat dan waktu yang sama, bisa sangat fleksibel. Tapi yang mandiri, siswa itu sendiri ya, itu kegiatannya bisa siswa membaca, menonton, mendengarkan, latihan sendiri, mengisi tes, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita berikan pada kegiatan asinkron mandiri. Sedangkan asinkron kolaboratif adalah kegiatan belajar yang siswa memungkinkan untuk bekerja sama nih dengan siswa lainnya atau dengan guru, berkoordinasi gitu, itu mungkin. Jadi dia tidak sendiri, dia membutuhkan rekan lainnya untuk belajar. Nah, kenapa saya sampaikan jenis-jenis kegiatan ini? Karena pada dasarnya ketika kita merancang pembelajaran daring nih Bapak Ibu, kita bisa
combine atau mengkombinasikan jenis-jenis kegiatan tersebut. Contoh, kalau misalnya ada 13 pertemuan, ya, itu bisa 4 pertemuannya sinkron maya atau video conference, terus 4-nya lagi asinkron mandiri, siswa belajar mandiri sendiri, dan 5-nya lagi bisa kita 7-nya lagi bisa kita optimalkan mereka asinkron kolaboratif atau memberikan tugas-tugas tapi sifatnya asinkron, tugas-tugas yang kelompok gitu. Nah, itu bisa kita kombinasikan. Nah, kombinasi seperti itu yang disebut dengan blended learning ya, atau pembelajaran yang sifatnya blended. Blended learning itu terjadi kalau kita mengkombinasikan pembelajaran sifatnya sinkron dan asinkron ya. Nah, sinkronnya bisa sinkron maya virtual atau sinkron langsung. Jadi 3 pertemuan ada tatap muka di kelas, terus sisanya yaitu bisa asinkron mandiri, bisa sinkron maya, asinkron kolaboratif. Jadi tergantung bagaimana kita merancangnya. Nah, dalam perancangan pembelajaran daring, dari pengalaman yang sudah dirasakan ya oleh kami ketika mengajar daring, terus juga penelitian-penelitian yang ada memang disarankan untuk mengkombinasikan kegiatan-kegiatan ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau full sinkron maya, misalnya full dari awal semester sampai akhir semester video conference, itu pasti banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Selain kendala teknis ya, bandwidth internet, teknis ketika harus datang dalam waktu yang sama video conference, kemudian juga tidak ada feedback yang bisa diberikan, karena kalau video conference itu kan terbatas sekali ya, tidak ada feedback yang bisa diberikan secara optimal gitu, sulit untuk memberikan feedback. Nah, makanya disarankan ada juga kegiatan yang sifatnya asinkron, baik mandiri maupun kolaboratif. Baiknya ada mandiri dan ada kolaboratif, sehingga siswa merasakan ada hubungan dengan siswa lainnya, karena bagaimanapun hubungan sosial tersebut tetap dibutuhkan nih, walaupun pembelajarannya jarak jauh dan di rumah masing-masing gitu. Karena kan sampai tahun akademik depan nih kita masih akan tetap dalam model pembelajaran seperti ini ya, model pembelajaran jarak jauh. Jadi kita bisa optimalkan model tersebut dengan perancangan pembelajaran daring yang efektif ya. Yang pertama adalah dengan kombinasikan kegiatan-kegiatan ini, kegiatan yang sifatnya sinkronus dan asinkronus gitu. Dan yang kedua, yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran daring adalah dengan cara kita melakukan perancangan pembelajaran daring yang baik. Karena apa? Karena pembelajaran daring itu ada, tadi kan ada yang sinkronus dan asinkronus. Nah, semuanya itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga kalau kita bikin baju nih, istilahnya semuanya terjahit dengan baik gitu untuk mencapai satu tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin harapkan gitu. Jadi tidak dadakan, oh besok ngajar ngapain ya gitu. Baiknya kita merancang dari awal semester nih, nanti satu semester ini akan apa aja, di tanggal berapa, bentuk pembelajarannya apa, nah itu sudah dirancang dari awal. Nah, berikut ini adalah tahapan perancangan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama adalah yang paling penting, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kan kita memang sudah punya ya di KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar. Itu adalah untuk setiap mata pelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat lagi lebih rinci untuk setiap sesinya, itu diperbolehkan sehingga bisa tahu nih, oh di sesi hari ini tujuannya biar siswa tahu mengenai apa itu siklus air, mampu menjelaskan siklus air misalnya. Terus sesi minggu depan tujuannya agar siswa bisa menganalisa masalah yang sering terjadi dalam siklus air misalnya gitu. Nah, jadi perumusan tujuan pembelajaran ini bisa dilakukan di tiap sesinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa lebih efektif dalam memetakan dan mengorganisasi materi pembelajaran. Tadi kalau kita sudah tahu tujuannya apa, maka kemudian kita bisa mendapatkan gambaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira kita butuh materi-materi apa sih? Misalnya tadi ya, mampu menjelaskan
siklus air, maka kita bisa memetakan materinya nih, oh berarti kita butuh definisi siklus air, terus butuh gambaran siklus air itu seperti apa misalnya. Nah, setelah udah tahu materinya apa ya, definisi siklus air tadi, kemudian selanjutnya kita akan lebih mudah dalam memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkronnya tuh tadi. Kalau cuma menyampaikan materi definisi siklus air, oh berarti saya kayaknya cukup nih dengan pembelajaran asinkron, dengan memberikan forum group discussion, misalnya nanti di Schoology kan ada feature forum group discussion, nanti Pak Warno akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, di situ dapat diberikan materi terkait apa itu siklus air, diberikan video atau gambar-gambar yang bisa memberikan gambaran yang utuh terhadap siswa terkait siklus air gitu. Jadi kita bisa memilih dan menentukan aktivitasnya lebih tepat nih Bapak Ibu ketika kita sudah tahu tujuan pembelajaran di hari itu apa, terus kita tahu materinya sifatnya seperti apa. Karena aktivitas ini juga sangat terkait dengan sifat materinya ya. Jadi sifat materi yang bersifat praktik atau cuman pemberian penjelasan, nah itu akan menentukan. Kalau yang bersifat praktik kan berarti kita perlu merancang kegiatan yang siswa bisa uji coba praktik di rumah sendiri ya. Sifatnya berarti mungkin bisa video conference untuk memberikan tutorial praktik, kemudian diberikan tugas yang sifatnya asinkron, kolaboratif ya. Siswa bisa membentuk proyek bersama-sama gitu, walaupun dari rumah masing-masing. Itu sangat dimungkinkan Bapak Ibu. Gitu, dan nanti fitur-fitur di Schoology bisa mendukung itu. Dan kemudian ketika kita sudah memilih dan menentukan, baru kita mulai merancang aktivitas. Dalam tahapan merancang aktivitas pembelajaran ini, Bapak Ibu sudah lebih spesifik lagi nih, sudah mulai merancang aktivitasnya. Kalau pakai LMS Schoology tadi, mulai mengupload materinya, mulai mengupload video-video yang dibutuhkan, memberikan forum diskusi, memberikan tugas-tugas, sudah mulai dirancang sedemikian rupa di LMS yang digunakan. LMS itu adalah Learning Management System. Learning Management System atau LMS ini merupakan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk dapat mengatur pembelajaran online ya. Ada banyak sekali selain Schoology ya. Ada Google Classroom, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan atau mendengar. Terus ada Moodle, ada juga Schoology, ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya. Google Classroom, Schoology itu gratis gitu. Jadi masing-masing LMS memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya. Nanti ketika tadi kita sudah merumuskan tujuan, menentukan materi, memilih mau sinkron atau asinkron, baru Bapak Ibu bisa merancang tuh aktivitas pembelajarannya secara utuh di LMS masing-masing. Kemudian setelah itu tadi merancang pembelajaran asinkron dulu. Kenapa asinkron dulu? Karena dari asinkron baru kelihatan nih fase-fase pembelajaran yang akan dialami oleh siswa. Sedangkan kalau sinkron itu lebih relatif terakhir karena tidak banyak yang perlu dipersiapkan karena biasanya pembelajaran sinkron itu kita langsung tatap muka kan, tapi kalau pembelajaran asinkron kita butuh mempersiapkan tadi video, audio, forum group discussion dan lain sebagainya dulu nih. Sedangkan kalau sinkron relatif mudah, kita cukup set schedule untuk video conference gitu. Nanti di hari H baru kita sampaikan materi gitu. Jadi perancangan sinkron dulu, baru perancangan pembelajaran perancangan pembelajaran asinkron dulu, baru perancangan pembelajaran sinkron. Nah, sampai di sini, apa ada pertanyaan? Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat ya, Bapak Ibu. Atau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Bapak Ibu, kalau mau bertanya bisa klik unmute dulu, baru ngomong ya, soalnya tadi di mute. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan. Itu adalah tahapan-tahapan perancangan pembelajaran daring nih. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis presentase ya. Bagaimana
pemilihan kegiatan tersebut ya tadi ya sinkron asinkron bisa memberikan dampak kepada si siswa ya. Jadi ketika kita merancang kegiatan yang sifatnya abstrak, kegiatan seperti membaca, mendengar, itu untuk membaca, siswa itu menangkap 10% dari apa yang dilihat. Jadi semakin banyak panca indera yang digunakan, maka semakin banyak informasi yang diserap dan diingat oleh siswa gitu ya. Jadi kalau membaca itu kan relatif kita cuma membutuhkan panca indera berupa mata ya, itu tidak terlalu banyak, cuma 10%. Nah, kalau makin banyak membaca sambil mendengar kuliah nih, seperti Bapak Ibu saat ini, itu lebih banyak lagi 20%. Terus bertahap ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di diagram piramida ini, ketika mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret, maka persentasenya lebih banyak, sampai 90% ya. Gitu. Jadi, silakan menjadikan referensi ketika nanti Bapak Ibu merancang pembelajaran daring ini ya. Perbanyak aktivitas yang siswa bisa mempraktekannya di rumah gitu. Walaupun di rumah masing-masing tetap memungkinkan. Jadi kita bisa saja memberikan tugas, kemudian tugas tersebut diupload di LMS yang Bapak Ibu pakai. Jadi kalau mau pakai Schoology, bisa berikan fitur yang siswa bisa mengupload tugas-tugasnya. Kemudian jangan lupa tugas tersebut Bapak Ibu review kembali, diberikan umpan balik lagi, misalnya kalau ada kurang, kalau bagus, itu disampaikan sehingga siswa tahu nih, oh saya kurangnya apa, dan dia merasa terapresiasi gitu, apa yang sudah dilakukan, dinilai oleh gurunya gitu. Nah, kemarin mahasiswa saya melakukan beberapa riset terkait pembelajaran daring yang sudah terjadi saat ini di saat pandemi, dan banyak sekali siswa-siswa dan orang tua ya yang merasakan bahwa ketika pandemi ini mereka seperti tidak belajar. Karena apa? Karena tugas-tugas yang diberikan guru melalui kebanyakan pakai WhatsApp group itu seperti tidak dinilai gitu, cuma diupload terus ya udah besok ada tugas lagi, nggak tahu kurangnya mana, nggak tahu butuh improvisasi apa gitu. Nah itu sangat disayangkan hal seperti itu Bapak Ibu, karena tidak ada umpan balik yang bisa membuat siswa belajar di situ. Jadi mungkin saya sih pahami sih, mungkin salah satu alasannya karena guru kewalahan juga ya. Lalu lintas di WhatsApp grup itu kan sangat banyak ya. Ada yang nanya, ada yang upload tugasnya, dan sulit untuk membedakan mana yang nanya, mana yang upload tugas. Nah, dengan menggunakan LMS atau Learning Management System, ini akan lebih mudah nih Bapak Ibu melihat lalu lintas tersebut ya, karena uploadnya udah langsung upload tugas, terus pemberian feedbacknya atau umpan baliknya langsung di tugas tersebut gitu. Jadi relatif lebih mudah ketimbang pakai WhatsApp group memang, dan semua nilai-nilainya bisa terrecord atau terekam, sehingga nanti ketika memberikan nilai akhir relatif lebih mudah juga, absensi juga relatif lebih mudah, nanti lebih rinci Pak Wano akan menunjukkannya. Gitu. Nah, ini adalah alur pembelajaran yang disarankan ya. Jadi ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran online, pertama-tama jangan langsung ujuk-ujuk kasih tugas nih Bapak Ibu ya. Jadi ada alur pembelajaran yang sehingga siswa ketika belajar itu lebih utuh ya. Kita sebut dengan pedati. Pedati itu singkatan dari pertama pelajari. Ya, pelajari ini terkait dengan bagaimana kita memberikan aktivitas-aktivitas yang dapat memfasilitasi siswa untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajar nih. Jadi video, audio, teks-teks, forum grup diskusi yang Bapak Ibu sudah sediakan, nah itu Bapak Ibu bisa men-trigger atau memancing siswa, misalnya memberikan nanti di LMS bisa diberikan pelajarilah buku berikut ini, e-book misalnya di-upload ke situ, terus cobalah baca halaman sekian sampai sekian, atau kalau misalnya ada video, pelajarilah video berikut ini dan perhatikan bagaimana siklus air terjadi, misalnya seperti itu. Tetap kita perlu memberikan clue-clue yang bisa membimbing siswa ketika mempelajari tersebut, dia perlu mempelajari apanya sih, kayak misalnya siklus air tadi ya. Terus
dalami setelah mempelajari, maka yang kedua kita meminta mereka untuk lebih mendalami. Kita bisa memberikan trigger, memfasilitasi siswa untuk memperdalam dengan berpartisipasi aktif, bisa dalam forum diskusi atau tugas-tugas yang mereka bisa lebih mendalami. Biasanya forum grup diskusi ya, jadi setelah membaca materi tersebut, contohnya ya, setelah membaca materi tersebut, silahkan tuliskan pendapat kamu mengenai bagaimana bisa terjadi banjir, misalnya seperti itu kalau materi siklus air tadi ya. Jadi siswa terpancing dari mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan materi yang sudah dibaca gitu. Jadi kita juga bisa tahu, oh berarti anak ini baca nih, berarti anak ini nggak baca. Sepertinya Bu Ubay sedang ada gangguan jaringan. Halo Bu Ubay. Halo, apa sudah terdengar lagi suara saya? Sudah Bu Ubay. Oh, tadi sempat hilang ya, dari mana? Fase terapkan apa masih ada tadi? Saya ulangi dari tahapan apa nih? Dalami ya? Ya, Bu Ubay, silakan. Oke, saya ulangi. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi tiba-tiba memang koneksi terputus. Nah, tapi saya lanjutkan nih, sudah connect lagi. Jadi tadi kita sudah meminta siswa untuk mendalami dengan forum diskusi ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya kita bisa memfasilitasi siswa untuk menerapkan. Penerapannya ini bisa dengan tugas atau proyek-proyek ya. Misalnya meminta tadi sesimpel meminta mereka menggambar LMS ya, atau bisa juga dengan proyek-proyek yang lebih, kalau kelasnya tinggi ya yang lebih lagi, misalnya membuat maket siklus air gitu. Cuma kita perlu melihat juga ya, ini dikerjakan di rumah dengan batas waktu yang diberikan kira-kira cukup atau enggak gitu ya. Nah, kalau membuat maket air kan agak susah ya, mungkin bisa membuat video siswa menjelaskan apa itu siklus air dan bagaimana langkah-langkahnya, itu bisa saja semuanya diupload. Nah, tujuannya adalah agar si siswa bisa lebih menerapkan apa yang sudah dipelajari, sehingga tadi kalau kita lihat diagram tadi, dia lebih menggunakan panca inderanya lebih banyak, sehingga akan lebih terasa nih untuk siswa nanti gitu. Pengetahuannya kita mau siswa pelajari itu lebih berkesan dan bermakna gitu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menutup semua kegiatan dengan evaluasi. Ini penting. Nah, apalagi kalau di pembelajaran yang bersifat daring, di mana kita tidak berinteraksi langsung ya. Kalau di kelas kan kita bisa tahu, wah kamu ngerti, muka kamu tadi bengong atau enggak. Nah, sedangkan kalau pembelajaran daring kita nggak bisa ngeliat nih siswa itu bengong atau enggak. Jadi penting untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa berupa tes objektif seperti pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban pendek, atau evaluasi yang lebih bersifat otentik seperti wawancara atau proyek akhir yang proyeknya Bapak Ibu nilai gitu. Intinya adalah kita memberikan gambaran kepada siswa apakah siswa tersebut sudah menguasai materi. Jadi siswa dapat tahu, oh saya udah menguasai atau belum gitu. Mereka bisa tahu sendiri. Pemberian tes objektif ini biasanya menjadi alternatif karena relatif lebih mudah ya, bisa langsung tahu skornya berapa gitu. Tapi kalau mau yang lebih otentik lagi seperti memberikan
project-project itu ya diperbolehkan juga Bapak Ibu. Hanya saja itu baiknya kalau memberikan project-project dilengkapi juga dengan rubrik penilaian sehingga siswa tahu, oh kalau saya ngerjain seperti ini kira-kira saya udah dalam level apa sih, bagus, kurang bagus, sangat buruk gitu. Jadi ada rubrik penilaian yang bergradasi gitu. Jadi urutannya itu ya Bapak Ibu, pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Nah, berikut ini adalah sedikit contoh yang bisa dijadikan referensi ya. Contoh ini dibuat oleh mahasiswa bimbingan skripsi saya. Kebetulan dia merancang pembelajaran IPA materi siklus air dengan psikologi. Apa sudah muncul? Nah, saya cuma ingin menunjukkan alurnya tadi ya, bagaimana menyampaikan alur pelajari, terus tadi dalami, terapkan, dan implementasi. Ya, kebetulan ini bikin di psikologi. Jadi pada tahapan perancangan pembelajaran online itu baiknya Bapak Ibu berikan dulu nih panduan dan peraturan kelas. Jadi siswa tahu, oh ikon-ikonnya apa, karena jaga-jaga mereka nggak tahu nih ikon-ikon yang digunakan. Di panduan dan peraturan kelas ini isinya apa yang harus mereka lakukan, terus ikon-ikon yang ada, misal kayak di sini ada icon files untuk mengunduh file, misalnya diskusi itu apa. Dan jangan lupa peraturannya. Jadi walaupun ini kan pembelajaran online pasti beda, berikan peraturannya juga dari awal sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian berikan juga prosedur mengerjakannya, misalnya baca panduan dulu, baca peta konsep yang diharapkan, sampai nanti terakhir mengerjakan tes pengetahuan. Jadi info-info semacam itu perlu disampaikan juga dalam perancangan pembelajaran online, sehingga siswa bisa baca sendiri tanpa Bapak Ibu perlu jelaskan. Nah, selain itu pemberian peta konsep juga harus nih Bapak Ibu, karena dengan pemberian peta konsep, maka siswa akan mengetahui alurnya gitu, karena pembelajaran daring ini kan relatif mandiri ya, mereka bisa coba-coba sendiri. Pemberian peta konsep bisa memberikan gambaran nih, oh saya belajarnya apa dulu, kemana dulu gitu dengan tujuan pembelajaran itu. Terus setelah itu baru bisa dengan tahapan pelajari. Tahapan pelajari itu gambarannya bisa seperti ini ya. Jadi kita minta siswa untuk mempelajari suatu materi sendiri ya, sifatnya asinkron ya. Nah, di situ bisa diberikan gambar-gambar dan juga video. Di sini ada video. Yuk kita lihat video berikut. Jangan lupa gunakan bahasa-bahasa yang membuat siswa bersemangat ya. Banyak berikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kayak contoh ini ya. Dari manakah datangnya air? Mengapa air tak kunjung habis? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa men-trigger siswa, membuat mereka lebih semangat dan motivasi. Nah, terus baru dikasih tahu seperti ternyata air terus berputar di bumi loh. Apa itu siklus air? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat siswa ketika membaca materi tidak bosan, jadi terpancing terus, baru diberikan gambar-gambar yang menarik. Itu pada fase pelajari. Kemudian pada fase dalami, Bapak Ibu bisa atur kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti forum diskusi. Contoh di sini, jadi mereka bisa mendalami. Jadi ada forum diskusi di mana siswa diminta untuk menjelaskan dengan bahasanya sendiri apa yang dimaksud dengan siklus air dan tahapan-tahapannya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dalami. Sedangkan untuk terapkan, Bapak Ibu bisa memberikan tugas-tugas seperti ini ya, tugas menggambar permasalahan siklus air. Ya, jadi apa saja sih permasalahan siklus air? Misalnya ada banjir, tanah kering. Nah, mereka suruh menggambar itu. Bisa juga seperti itu. Terus membuat kesimpulan juga. Nah, terakhir habis diterapkan nih evaluasi. Evaluasinya berupa tes pengetahuan. Seperti itu sih contoh langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu
terapkan ketika merancang pembelajaran online dalam alur pembelajaran pedati. Nah, kemudian terakhir ini adalah tips-tips ya ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran online. Bagaimana sih membuat tulisan yang efektif? Yang pertama, hindari scroll text ya. Jadi scroll ya kalau memang terpaksa ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dihindari lebih baik ya. Terus gunakan kalimat yang sederhana ya Bapak Ibu. Jadi yang istilah-istilah yang sulit baiknya diberikan pengertian, definisi atau glosarium gitu. Kemudian berikan penjelasan yang sifatnya jelas dan rinci gitu. Jadi contoh mahasiswa saya waktu kemarin bikin, dia ada berikan gambar seperti banjir ya, jadi ada air tergenang, ada motor di sampingnya. Maksudnya adalah itu gambar banjir, tapi dia tidak jelaskan. Nah, baiknya ketika pembelajaran daring, semua gambar-gambar itu diberi penjelasan. Misalnya gambar tersebut adalah gambar banjir gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih penjelasan yang rinci, kita nggak tahu nih siswa ketika melihat bisa jadi dia menganggap itu adalah air tergenang di jalanan aja, atau kali mungkin kali di mana ada motor lagi parkir di sampingnya gitu. Bisa jadi mereka berpikir seperti itu. Jadi kalau kita mau memberikan suatu materi, beri penjelasan yang jelas dan rinci, serinci mungkin gitu. Jangan berekspektasi siswa udah tahu kalau itu gambar banjir. Kemudian banyak gunakan visualisasi ya, konsisten juga ya formatnya pakai icon-icon yang konsisten. Kemudian pastikan semua konten dan medianya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu yang penting. Sisanya Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Nah, itu sih hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran daring ya, bagaimana merancang pembelajaran daring yang efektif. Nah, lebih lanjut, untuk mempermudah Bapak Ibu ketika merancang pembelajaran daring, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi yang namanya LMS ya, Learning Management System, di mana LMS itu ada banyak. Nah, salah satunya adalah Schoology. Nah, Schoology ini banyak kelebihannya ya menurut saya. Pertama, lebih mudah dalam memonitoring progres belajar, ada badges dan lain sebagainya. Nanti Pak Warno akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, untuk sesi selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Warno. Apa sudah siap? Ya, baik Bu Ubay, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Oh ya, sambil itu apa ada yang ingin bertanya? Terkait perancangan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Ada pertanyaan dari Ibu Evi nih, Bu Ubay. Mungkin tadi Bu Ubay sudah menampilkan contoh materinya. Nah, pertanyaannya apakah gambar yang ada di materi itu sudah ada di aplikasinya atau kita buat sendiri, Bu Ubay? Oke, nah pastinya gambar itu, terima kasih Pak Warno, terima kasih Bu Evi pertanyaannya. Gambar-gambar itu belum ada langsung di aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi itu kita yang mengupload sendiri. Nanti Pak Warno akan menunjukkan bagaimana konten-konten tersebut bisa dirancang di Schoology secara gambaran sedikit ya. Tapi nggak langsung ada, itu kita yang menentukan yang tadi. Makanya setelah tahu misalnya materinya adalah siklus air, ya Bapak Ibu pilih nih, kira-kira cari di internet gambar yang bagusnya apa, yang kira-kira jelas dan menjelaskan materi ya. Kemudian kalau butuh video ya videonya apa, itu kita yang pilih sendiri, kita yang rancang di LMS-nya, mau taruhnya di mana, itu ya Bu Evi yang bisa saya bantu jawab di sini. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu terkait perancangan? Iya, itu kebetulan mahasiswa saya yang gambar ya siklus airnya. Dia menggambar dengan aplikasi, saya juga kurang tahu, dia menggambar-gambarnya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, pada prinsipnya semua aktivitas yang kita rancang dalam pembelajaran daring, baiknya kita
melihat kembali yang pertama tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah kita melihat kembali sarana dan prasarana yang tersedia dan alokasi waktunya ya Bapak Ibu. Dalam arti misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tugas di mana tugas tersebut diselesaikan dalam jangka waktu seminggu, maka bisa dibayangkan kira-kira tugas apa sih yang bisa dilakukan oleh siswa dalam keadaan mereka ada di rumah dalam jangka waktu seminggu gitu. Jadi baiknya kita mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Di rumah udah ada belum sarana prasarana yang kita butuhin. Misalnya kalau kita mau minta mereka menggambar kan pasti mereka punya tuh alat tulis, pensil warna gitu. Tapi kalau mau bikin maket air, siklus air misalnya, kita perlu melihat kembali kira-kira bisa nggak ya dalam jangka waktu seminggu, atau mungkin boleh tapi jangka waktunya lebih diperpanjang nih 3 minggu gitu, seperti itu sih. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Venansia, berapa lama waktu yang harus kami sediakan untuk proses perancangan pembelajaran? Nah, proses perancangan pembelajaran sebenarnya kalau tadi ada tahap-tahapnya ya, dari tujuan sampai memilih aktivitas yang merancang itu relatif tergantung dengan kebutuhan kegiatan sinkron dan asinkron yang mau kita lakukan, terutama asinkron ya. Biasanya bisa lebih cepat kalau gambar-gambar, video-videonya sudah tersedia ya. Kita tinggal pakai saja, jangan lupa kalau kita ambil dari sumber-sumber YouTube dan lain sebagainya untuk mencantumkan sumbernya ya Bapak Ibu. Jadi kita mengajarkan kepada siswa untuk lebih eksploratif dan juga menghindari plagiarisme. Nah, jadi bisa lebih cepat kalau semua sumber daya yang dibutuhkan itu sudah tersedia ya, artinya kita nggak perlu bikin lagi. Tapi bisa menjadi lebih lambat kalau kita perlu bikin video lagi, ngerekam ulang dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau udah ada relatif lebih gampang, apalagi dengan pakai LMS ya, Schoology atau Google Classroom, fitur-fiturnya sudah ada, jadi kita relatif lebih gampang gitu. Prosesnya saya bisa sampaikan seminggu paling cepatnya, bisa aja seminggu selesai semua gitu ya Bapak Ibu. Tapi paling lambatnya tadi tergantung, kalau perlu bikin video dulu pasti akan lebih lama gitu. Nah, itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup jelas? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya juga Bu Venansia Retno. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Raymond. Sebelum diupload ke Schoology, pengetikan materi dalam program apa saja, misal Word, PPT, dan ada apa lagi? Oke, pengetikan yang dimaksud yang tadi ya, yang mahasiswa saya, coba saya unjukin sekalian ya, biar ada gambaran. Maksudnya ngetik teks-teks ini ya. Nah, kalau ngetik teks ini bisa langsung di sini, jadi kayak body text gitu. Tapi kekurangannya harus online ya. Nah, kalau misal mau offline dulu kan bisa juga nih ngerjainnya offline dulu. Di Word bisa aja sih Bapak Ibu. Di Word kemudian tinggal copy paste. Nah, ketika di Word langsung di-insert gambar-gambar bisa, tapi nanti Pak Wana akan menjelaskan lebih rinci lagi. Tapi bisa juga dari Word copy paste langsung ke halaman Schoology-nya gitu. Pakai Word, Notepad juga bisa, cuman kalau Notepad lebih ini ya, tidak langsung bisa diformat. Kalau di Word kan kita bisa langsung format nih, font size-nya, font type-nya gitu. Tapi kalau di Notepad lebih default aja, nggak ada formatnya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, apa cukup jelas Pak Raymond? Ya, cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk Schoology? Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi Pak Warno. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Silakan Pak Warno. Baik, Bu Bay, terima kasih atas materi yang disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum masuk ke materi, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nah, ini adalah CV saya. Background pendidikan saya S1 bidang matematik, Institut Pertanian Bogor. Kemudian background S2 saya pendidikan matematika, lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan saat ini saya sedang mengambil program doktoral teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman yang pernah saya lakukan, pada tahun 2012, saya menjadi juara 2 tingkat nasional pada kegiatan sayembara penulisan naskah buku pengayaan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Kemudian pada tahun 2018-2019, saya mendapatkan hibah internasional. Hibah ini merupakan kerjasama antara Australia dan Indonesia. Sejak tahun 2016 sampai saat ini, saya menjadi pengajar di jurusan PGSD. PGSD kalau di BINUS, Primary Teacher Education Department. Saya sebagai pengajar untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, dan di mata kuliah tersebut saya mengajarkan mahasiswa untuk membuat learning management system untuk membuat pembelajaran online. Ya, ini secara umum background saya. Kemudian kita masuk ke materi psikologi. Tadi sebenarnya Ibu Ubaidah sudah menyampaikan beberapa fitur ya, beberapa materi tentang persiapan untuk pembelajaran online. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan surat keputusan bersama terkait pembelajaran, bahwa untuk area yang masih dalam zona merah maupun zona kuning, pembelajaran tetap dilaksanakan melalui daring. Nah, hal ini sebenarnya menuntut pengajar untuk selalu berinovasi, berkreativitas agar pembelajaran dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan siswa tidak mengalami kejenuhan pada saat pembelajaran daring. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara umum beberapa fitur, beberapa tools yang bisa kita manfaatkan untuk menyusun digital content. Tadi beberapa fitur sudah disampaikan oleh Bu Ubaidah. Di sini saya akan menunjukkan fitur-fitur lain yang lebih interaktif dalam menyusun digital content. Oke, sampai sini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, Schoology sendiri merupakan salah satu learning management system, sama tadi seperti disampaikan Bu Ubay, seperti Google Classroom, kemudian ada Moodle. Nah, ini Schoology. Kalau Moodle, beberapa fiturnya banyak, Schoology pun juga tidak kalah. Namun Schoology ini ada dua versi. Yang pertama versi namanya versi basic atau untuk versi free-nya ya. Kemudian ada versi enterprise. Namun walaupun versi basic, versi free, dia sudah menyediakan beberapa fitur yang lumayan powerful menurut saya. Pada pelatihan ini, saya harap setelah Bapak dan Ibu memahami, mendengarkan penjelasan saya, Bapak Ibu bisa menjelaskan integrasi Schoology, kemudian menjelaskan manfaat Schoology, dan yang ketiga tidak kalah penting, mengimplementasikan Schoology dalam kegiatan pembelajaran daring. Semoga setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa menyiapkan itu untuk pembelajaran di sekolah semester yang akan datang. Nah, sebenarnya Schoology ini sendiri adalah dari website itu mengatakan bahwa ini juga termasuk
layanan jejaring sosial, kemudian ini juga bagian dari lingkungan belajar virtual yang dikembangkan untuk pembelajaran di sekolah dan juga bisa diaplikasikan pada pendidikan tinggi. Nah, psikologi ini bisa memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berbagi konten akademik. Kelebihan psikologi dibandingkan dengan beberapa LMS yang lain yaitu psikologi ini dilengkapi lebih dari 200 tools yang terintegrasi di dalamnya. Namun berdasarkan pengalaman saya, untuk versi basicnya dia hanya menyediakan mungkin 5 sampai 6 tools yang bisa diintegrasikan. Kalau mungkin mendaftar pakai akun enterprise, dia akan membukakan semua fiturnya. Psikologi ini dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran daring, dan ini juga memudahkan guru maupun dosen yang akan membuat pembelajaran daring dalam menyusun dan mengelola konten digital yang menarik dan interaktif. Nah, di sini kata kuncinya menarik dan interaktif. Ini adalah tampilan utama psikologi yang belum ada materinya di sini, masih kosong. Ini adalah tampilan awal jika kita pertama kali membuat akun psikologi. Oke, Bapak Ibu, sebelum menyusun konten digitalnya, kita terlebih dahulu membuat akun. Akun ini bisa diakses atau bisa digunakan secara gratis. Kemudian yang dimaksud dengan 200 lebih fitur yang bisa terintegrasi oleh psikologi adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan. Ini adalah fitur-fitur yang bisa terintegrasi dengan psikologi. Ada 200 lebih fitur, tetapi yang basic berdasarkan pengalaman saya yang tersedia hanya Khan Academy, kemudian ada Google Drive, standar YouTube, OneDrive, dan Vimeo kalau nggak salah. Nah, ini adalah fitur-fitur yang bisa terintegrasi dengan psikologi. Oke. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh psikologi? Yang pertama, dengan psikologi, guru bisa berkolaborasi sesama guru. Maksudnya berkolaborasi adalah psikologi ini kan sebagai penambah atau bisa juga menggantikan interaksi tatap muka di dalam kelas. Nah, dengan adanya kolaborasi antar guru, ini memberikan kesempatan bagi guru dengan guru yang lain untuk berbagi rencana pelajaran, berbagi sumber daya, sumber belajar. Selain itu juga antar guru juga bisa berpartisipasi dalam forum diskusi sehingga di sana terjadi transfer pengetahuan. Kemudian yang kedua, selain kolaborasi antar guru, bisa juga kolaborasi antar siswa. Sama seperti dengan kolaborasi guru tadi, kolaborasi siswa pun juga bisa terjadi bertukar pikiran di sini, bisa diskusi juga, bisa presentasi juga antar siswa, baik dia di ruang kelas maupun di sekolah ataupun di wilayah yang lain. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ubaidas, ada pembelajaran asinkron. Nah, psikologi ini bisa juga untuk mendukung pembelajaran asinkron. Artinya, siswa bisa akses sesuai dengan waktu atau tempat di mana siswa itu berada. Yang keempat, memberi siswa akses ke pengalaman baru. Ini adalah efek dari kolaborasi tadi. Siswa bisa belajar, bisa sharing pengetahuan dengan teman sebaya, profesional, maupun orang lain yang berada di wilayah yang lain. Karena ini sifatnya daring. Yang kelima, untuk mempromosikan digital citizenship. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, ini adalah beberapa manfaat psikologi yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan pembelajaran daring. Nah, sekarang saya akan menunjukkan secara umum ya,
konten digital apa saja yang bisa kita masukkan, yang bisa kita integrasikan ke dalam Schoology. Tadi Bu Bay sudah menunjukkan beberapa fiturnya, yaitu kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan gambar di dalam satu halaman page namanya. Oke. Ini adalah halaman login untuk aplikasi Schoology. Di sini saya tidak mengajarkan bagaimana membuat akun, karena saya langsung saja akan menunjukkan ruang kelas Schoology yang sudah saya kembangkan. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu halaman Schoology-nya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini sama seperti tadi yang Ibu Ubaidah tunjukkan, ini adalah halaman Schoology yang sudah saya buat dengan menambahkan berbagai macam fitur untuk mengembangkan konten digital. Saya akan jelaskan satu persatu fitur ini. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah menambahkan satu halaman yang berisi teks, gambar, maupun video. Pada contoh Bu Bay tadi, beliau sudah menunjukkan satu halaman yang isinya teks dan gambar. Pada materi yang saya kembangkan ini, saya menambahkan teks. Teks itu seperti ini. Ini maksudnya konten teks. Tadi ada pertanyaan dari Pak Raymond bahwa bagaimana membuat materinya, apakah bisa di Word maupun di Notepad. Nah, ini teks ini bisa kita langsung ambil dari file Word yang sudah kita punya sebelumnya, maupun bisa kita kutip dari website yang sudah ada. Kemudian kita paste di halaman page ini. Nah, ini adalah konten teks namanya. Kemudian ini kita tambahkan konten berupa gambar, image, dan selain itu kita juga bisa menambahkan konten berupa video. Ini adalah contoh video yang saya ambil dari YouTube, dan ini merupakan video pembelajaran yang pernah disampaikan pada bulan lalu. Ini kita bisa sisipkan ke dalam, nah ini sebagai contohnya, ini bisa kita sisipkan ke dalam konten yang kita buat. Dan langsung bisa kita putar, tanpa kita harus masuk ke dalam YouTube-nya. Konten video ini bisa langsung kita putar tanpa kita harus masuk ke dalam YouTube-nya. Jadi dalam satu halaman, dalam satu page, namanya page, kita bisa menambahkan teks, bisa menambahkan gambar, maupun bisa menambahkan video. Nah, ini konten yang pertama. Kemudian, di dalam Schoology, kita juga bisa menambahkan suatu link. Link, untuk menambahkan page maupun link, kita bisa masuk pada bagian add material. Di sini banyak pilihannya. Untuk kasus yang sumber energi ini, yang page ini, saya memilihnya pada add page. Kemudian pada baris kedua saya menambahkan link. Ini pada bagian material pilihannya adalah add file or link or external tools. Nah, ini kalau kita klik link tersebut, maka kita akan diarahkan kepada halaman tempat link tersebut. Tadi pada fitur page, video YouTube sudah terintegrasi ke dalam page itu tanpa harus membuka websitenya. Nah, fitur link ini lebih kepada apabila ada website dari halaman lain kita ingin tambahkan dalam mendukung pembelajaran, maka fitur link ini bisa kita manfaatkan. Artinya ketika siswa mengklik link ini, maka diarahkan pada link yang dituju. Nah, itu fitur yang kedua. Fitur yang pertama adalah page, kemudian fitur yang kedua adalah add link. Yang ketiga,
seperti yang disampaikan Bu Ubaida sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran daring juga harus ada interaksi. Salah satu interaksinya adalah kita bisa membuat suatu forum diskusi. Dalam Schoology ini juga disediakan fitur ruang diskusi, yaitu bagian Add Discussion. Ini adalah tampilan dari ruang diskusi. Nah, di ruang ini kita sebagai instruktur, sebagai pembuat bisa menentukan rentang waktu diskusi tersebut dimulai. Misalkan diskusi akan dimulai pada tanggal 17 dan berakhir pada tanggal 19. Nah, itu bisa kita atur di dalam settingan Schoology ini. Nah, di bagian ruang diskusi ini juga siswa bisa memberikan komentar. Nah, pada kasus ini saya belum menambahkan siswa untuk berkontribusi di dalam materi ini. Tadi ruang diskusi, kemudian selain ruang diskusi, kita juga bisa menambahkan tugas. Sama seperti ruang diskusi, tugas ini bisa kita atur kapan tugas ini dimulai, kemudian kapan tugas ini akan berakhir, dan pukul berapa tugas ini harus dikumpulkan. Artinya deadline tugas itu harus diselesaikan kapan. Ini juga bisa kita atur sebagai pengembang materinya. Nah, untuk menambahkan tugas pada bagian add materials, maka yang dipilih adalah add assignment. Oke, jadi sudah beberapa fitur nih, ada page. Yang pertama ini adalah fitur page, kemudian ini adalah link tambahan untuk materi yang diambil dari luar, kemudian ada forum diskusi. Yang keempat, kita bisa menambahkan tugas kepada siswa dalam Schoology ini. Sampai sini suara saya masih jelas ya? Masih. Masih ya? Nanti mohon disampaikan aja kalau suara kurang jelas. Nah, yang kelima, ini mirip dengan yang sebelumnya link ini adalah contoh link yang saya integrasikan dengan website Khan Academy. Untuk menambahkan link dari website di luar Schoology, kita cukup mengkopikan alamat linknya, kita copy, kemudian pada add material, kita tinggal pilih add file atau link, kita pilih link, kemudian cukup kita paste link tersebut di kolom ini, kemudian kita beri judul, yang terakhir tinggal add. Maka akan muncul icon seperti ini. Ini adalah link untuk website Khan Academy. Ini adalah icon Khan Academy untuk materi Humans and Energy. Selain itu, setelah kita menambahkan ruang diskusi, kita bisa menambahkan tugas. Kemudian kita juga bisa menambahkan kuis. Nah, kuis ini juga penting untuk mengevaluasi pembelajaran. Ini adalah halaman kuis yang disediakan oleh Schoology. Untuk jenis-jenis kuisnya, ada berbagai macam, ada benar salah, kemudian multiple choice, ordering atau mengurutkan, isian singkat, fill in the blank maupun mencocokkan. Di sini saya sudah membuat 13 pertanyaan dengan berbagai tipe. Sekarang mari kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan jika kita membuat pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Multiple choice. Kemudian ini adalah contoh pertanyaan untuk jenis benar salah. Pertanyaan 12 adalah hasil dari jenis pertanyaan isian singkat. Kemudian pada pertanyaan 13 ini adalah jenis pertanyaan matching. Nah, kita cukup mengisikan kolom sebelah kanan ke dalam
bagian yang kosong, misalkan matahari, ini kita isi sumber cahaya. Misalkan kita jawab salah ya. Oke. Nah, ini adalah contoh jenis pertanyaan matching. Untuk menambahkan kuis pada halaman Schoology, kita bisa pilih pada Tools Add Materials, kemudian pilih Add Test or Quiz. Dan kuis ini kita bisa atur, seperti tadi yang sudah sampaikan, sama dengan tugas, kita bisa atur kapan kuis ini dimulai, kapan kuis ini berakhir, dan kita juga bisa mengatur untuk mengacak jawaban multiple choice. Artinya, setiap siswa itu bisa saja pilihan jawabannya itu berbeda. Jadi kita bisa atur sistem itu mengacak jawaban. Seperti itu. Kemudian, pada bagian pertama tadi, kita sebagai instruktur, sebagai guru, sebagai penyusun materi, bisa membuat materi dengan menggunakan toolpage yang berisi teks, gambar, maupun video di dalam satu halaman page. Nah, di dalam Schoology juga disediakan fitur yang lain, yaitu add file. Jika pada bagian add material, bisa dipilih add file. Kemudian apabila kita sudah memiliki file dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint, maka kita bisa memasukkan file-file tersebut ke dalam Schoology dengan menggunakan fitur Add File. Nah, di sini pada bagian ini saya memberi contoh, saya menambahkan file PDF ke dalam ruang kelas Schoology. Apabila kita menambahkan file tersebut, maka Schoology akan secara otomatis menampilkan isi dari PDF yang kita upload. Misalkan Bapak Ibu tidak mau mengetikkan ulang atau tidak mau meng-copy paste ulang, maka Bapak Ibu bisa langsung saja mengupload file aslinya ke dalam Schoology. Jadi siswa bisa langsung membaca file PDF-nya seperti ini. Dan ini tanpa siswa perlu mengunduh terlebih dahulu filenya. Dia bisa langsung membaca online seperti ini. Selain file PDF, di sini saya juga menambahkan file PowerPoint. Ini adalah account untuk file jenis PPT. Ini adalah account icon untuk file jenis PDF. Dan file PPT pun juga Schoology akan secara otomatis menampilkan isi dari PowerPoint-nya. Ini adalah contoh tampilan PPT yang saya tambahkan ke dalam ruang Schoology. Prosesnya tergantung pada kecepatan jaringan internet masing-masing. Seperti itu. Dan tergantung pada ukuran file juga. Semakin filenya ukuran besar, maka proses menampilkannya pun semakin lama. Seperti ini ya tampilan PowerPoint-nya. Tadi kita sudah melihat, menganalisis beberapa fitur page, kemudian fitur add link, fitur ruang diskusi, kemudian ada assignment, ada quiz juga, kemudian fitur add file. Nah, bagian ini bagian yang menarik dan ini memerlukan waktu yang relatif lama ya untuk mengembangkan satu materi interaktif seperti ini. Nah, ada satu fitur di dalam
Schoology kita bisa menampilkan file berupa flip. Ini contohnya. Ini tampilannya sangat menarik. Jadi seperti siswa membaca buku langsung. Nah, ini namanya namanya fitur flip, membuat file dalam bentuk flip. Nah, ini juga kita bisa tambahkan ke dalam Schoology. Nah, untuk membuat fitur ini harus ada sesi khusus. Ya, jadi Schoology itu dia punya fitur untuk menambahkan filenya. Sedangkan file interaktifnya itu kita kembangkan sendiri. Ya, jadi tidak secara otomatis, tidak secara default, file yang kita tambahkan ini menjadi flip. Tapi kita buat dulu dengan aplikasi ketiga, kemudian aplikasi itu hasilnya kita tambahkan ke dalam Schoology. Schoology menampilkan hasil dari membuat flip itu di dalam ruang kelasnya. Itu. Kemudian selain animasi flip tadi, animasi buku tadi, sebelumnya untuk menambahkan animasi tadi, ada satu fitur di dalam Schoology yang bernama Add Package. Nah, Add Package ini mungkin perlu pelatihan khusus ya untuk membuat animasi seperti tadi agar bisa ditambahkan ke dalam Schoology. Kemudian saya akan melanjutkan, selain animasi seperti tadi, di dalam Schoology kita bisa menambahkan fitur lain. Di sini saya memberi contoh, saya menambahkan virtual lab. Virtual lab yang saya ambil dari website yang bernama PET. Nah, ini contoh virtual lab. Ini adalah contoh virtual lab. Animasi ini tidak saya kembangkan, tetapi animasi ini sudah ada di dalam website yang bernama PET, virtual lab yang bernama PET. Kemudian animasi ini saya sisipkan di dalam Schoology ini. Nah, ini akan sangat membantu siswa untuk semangat belajar. Jadi, apabila kita menyusun suatu konten digital, sebaiknya konten tersebut jangan hanya berisi teks maupun gambar saja, tapi minimal di dalam konten itu ada video, kemudian coba tambahkan animasi seperti ini. Ini sangat gampang menambahkan ini, kita tidak perlu mengembangkan animasinya, cukup kita sisipkan link tersebut ke dalam Schoology. Berbeda dengan animasi sebelumnya yang berupa flip tadi memang kita harus create sendiri dengan suatu software, dengan suatu perangkat lunak, baru kita bisa tambahkan ke dalam Schoology. Kemudian selain animasi flip tadi, kemudian virtual lab, kita juga bisa menambahkan game ke dalam Schoology ini. Ini adalah contoh game. Game ini juga bukan saya kembangkan, saya integrasikan dari suatu website, kemudian saya sematkan, saya integrasikan ke dalam Schoology ini. Di sini sehingga siswa tuh menarik untuk bermain sambil belajar. Mari kita lihat contoh gamenya. Game ini terkait untuk menghemat energi ya. Hello, my name is Ferguson. Let me tell you the story of my village. It's a story about how humans depend on the Earth's land, ocean, atmosphere, and biosphere. Some of these resources are renewable over a human lifetime, and some are non-renewable. Being a small community, all we needed was a forest wood for our housing and fish from... Ketika kita mengklik ikon ikan, maka itu dianggap sebagai food, sebagai makanan. Kemudian ketika kita menebang pohon ini, maka akan ada feedback berupa, nah,
keluar suatu burung sehingga dia tidak bisa bertempat tinggal di dalam pucuk pohon lagi. Nah, ini membantu siswa untuk menumbuhkan As we karakter grew, we did not terhadap realize kecintaan that terhadap we are lingkungan. consuming our resources. Deforestation caused landslides and affected our wildlife. Jadi saya ulangi, kita bisa menambahkan animasi flipbook, kemudian bisa menambahkan virtual lab. Yang ketiga bisa menambahkan game. Kita bisa menambahkan game di sini sehingga siswa itu tidak hanya monoton membaca teks, melihat gambar maupun menyimak video, tapi dia juga bisa sambil bermain. Nah, yang berikutnya ini lebih menarik lagi. Di sini saya menambahkan satu link yang berkaitan dengan virtual reality. Di sini topik materi yang saya kembangkan adalah sumber-sumber energi. Pada bagian ini saya buat satu konten digital berbasis virtual reality, yaitu kita bisa mengarahkan siswa menjelajahi atau mengeksplor sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Mari kita lihat tampilan virtual reality-nya. Konten ini itu dikembangkan secara gratis yang disediakan oleh Google Tour. Mari kita lihat, misalkan ini kita menuju ke Gunung Bromo. Di sini kita bisa jelaskan bahwa gunung merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan. Kemudian kita bisa mengajak ke bagian yang lain, kita bisa menambahkan beberapa skenario. Gelombang air laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Kita bisa menambahkan suara juga. Danau dapat dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah konten digital berbasis virtual reality. Nah, ini akan menyenangkan ketika kita bisa mengajak siswa bereksplorasi ke bagian lain yang ada di dunia ini tanpa kita harus datang langsung ke tempat tersebut. Konten virtual reality ini sangat mudah sebenarnya dibuat, sudah disediakan aplikasinya oleh Google, tetapi pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan bagaimana caranya karena membutuhkan waktu yang agak cukup lama ya. Tapi tidak sampai hitungan hari sih untuk membuat ini. Ini adalah konten digital berbasis virtual reality. Kemudian yang terakhir, seperti yang Bu Bay sampaikan, bahwa dalam suatu pembelajaran dibutuhkan suatu asesmen untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Pada bagian psikologi ini ada satu fitur, yaitu fitur Ad Assessment. Ini mirip dengan kuis. Di dalam assessment ini kita bisa membuat suatu pertanyaan dalam bentuk multiple choice, true false, maupun dalam bentuk menjodohkan atau memasangkan seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagian di mana kita bisa menyusun materi dalam bentuk konten digital. Kemudian ada satu lagi, yaitu bagian update. Nah, di bagian ini adalah bagian untuk memberikan informasi terkait pembelajaran. Sebagai contoh, di sini misalkan Bapak Ibu memberikan informasi apakah ada tugas, apakah ada kuis, bisa pada bagian update seperti ini. Nah, selain hanya berupa teks seperti ini, pada bagian update juga kita bisa membuat polling. Contohnya seperti ini, kita minta pendapat siswa dengan cara polling. Yang terakhir, pada bagian kanan ini ada satu bagian yang disebut upcoming event. Nah, pada bagian ini akan memberikan informasi-informasi terkait apa saja yang akan berakhir periodenya, apa saja informasi terkini yang akan siswa peroleh. Di sini saya membuat tugas. Tugas ini akan berakhir pada hari Jumat 19 Juni jam 12. Kemudian ada kuis dan evaluasi akhir yang akan berakhir pada 20 Juni dengan masing-masing jam 12. Sampai sini saya rasa penjelasan saya mengenai fitur-fitur yang ada di psikologi yang bisa kita gunakan untuk
menyusun konten digital interaktif seperti itu. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Halo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Saya Pak Atrik dari Atrik. Depok. Ya, silakan Pak Atrik. Yang mau saya tanyakan, ini tadi kan penjelasan berkaitan dengan satu tema yang mau dibahas. Sehingga di sini semua tools-toolsnya itu untuk materi dan segalanya sudah tersusun rapi di dalam satu halaman ini yang cukup menarik ya. Pertanyaan saya adalah setiap guru kan biasanya mengajar itu kan tidak hanya satu kelas, tetapi mengajar di jenjang yang sama, tetapi ada beberapa kelas dengan jadwal yang berbeda-beda. Nah itu bagaimana untuk pembuatan kelasnya? Karena kalau misalnya materi ini apakah kemudian bisa diakses semua, misalnya saya mengajar ada 4 kelas ya, 4 kelas itu semua langsung bisa mengakses itu, atau kita punya kelas-kelas, misalnya materi yang sama ini akan saya ajarkan ke 4 kelas dengan jadwal yang berbeda, apakah kita membuat kelas-kelas tersendiri, lalu kemudian materi ini yang disampaikan di kelas, atau materi ini sudah ada di masing-masing kelas? Ya, Terima kasih. baik, Pak Atrik. Pak Atrik ya, Pak? Ya, Pak Atrik. Pertanyaan yang bagus, Pak. Nah, untuk yang saya tampilkan di sini, saya membuat satu kelas, Pak. Satu kelas dengan satu topik, yaitu selalu berhemat energi. Apabila Pak Atrik ingin membuat kelas yang lain, sebenarnya cukup mudah, Pak. Bapak bisa menambahkan atau membuat course lagi di sini. Jadi, apabila course-nya lebih dari satu, maka di bagian ini akan muncul course-course yang lain, Pak. Setiap siswa bisa masuk ke dalam course tersebut. Jadi kita untuk topik yang berbeda, sebaiknya kita membuat course lain. Di sini namanya course, kita menyebutnya mungkin kelas ya, membuat kelas lain dengan tema yang berbeda. Seperti itu, Pak. Pada yang saya tampilkan ini memang saya baru membuat satu kelas. Tapi sebenarnya kita bisa membuat lebih dari satu kelas. Begitu, Pak Atrik. Bagaimana, Pak? Apakah sudah menjawab? Maksud saya begini, tema yang sama ini, kalau itu kan dibuatnya dalam satu kelas itu ya. Ya. Padahal saya mengajarnya tidak hanya satu kelas. Saya mengajarnya ada 4 kelas. Nah, apakah tema yang sama ini nanti bisa diajarkan di kelas yang lain, karena kan jam pelajarannya berbeda. Ya. Satu tema ini Pak, mohon maaf, satu tema ini bisa diakses oleh kelas yang berbeda, Pak. Karena ini kan sistemnya online ya, tidak keterbatasan waktu, jadi siswa bisa mengakses kapanpun, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi di awal, saya ya Pak, silakan. Kita tidak membuat kelas terlebih dulu, lalu materinya kita buat terpisah, sehingga ketika pada waktu misalnya saya jam 8 sampai dengan jam 10 ini adalah saya mengajar di kelas 7A gitu ya. Nah, materi ini baru saya kirim ke kelas 7A, sehingga di kelas 7A itu kan daftar nama yang mengikuti kan hanya anak kelas 7A saja. Nah, nanti atau besok saya mengajarnya di kelas 7B dengan tema yang sama ini, sehingga ini yang saya kirim ke kelas 7B. Ya, betul Pak. Jadi seperti itu, atau bahwa tema ini di kelas ini ya semua anak kelas 7A sampai 7D misalnya itu semua masuk dalam kelas ini, lalu kemudian mereka diminta untuk mengaksesnya sesuai jadwal pelajaran mereka gitu. Jadi Pak, kita sebagai guru, sebagai pengembang sebenarnya membuat ini di awal saja, Pak. Memang kita butuh effort, butuh usaha yang besar untuk membuat semua konten ini di awal, tapi ketika pelaksanaannya,
ketika konten-konten ini sudah jadi dan Bapak memiliki banyak kelas dengan topik yang sama, kita tidak perlu membuat topik lagi. Kita bisa memasukkan semua siswa yang mengambil topik ini ke dalam Schoology ini, Pak. Seperti itu. Jadi cukup membuat satu kali yang lengkap, kemudian kita bisa share konten ini kepada siswa yang kita ajarkan dengan topik yang sama. Bagaimana Pak Atrik? Ya, baik. Sebentar. Berarti untuk memasukkan siswa itu yang bisa memasukkan kita atau semua siswa memilih sendiri untuk masuk ke situ, ke kelas ini? Pertama yang bisa memasukkan adalah gurunya, Pak. Karena gurunya sebagai admin. Tapi di sini saya tidak sampai mengarah ke sana ya, karena prosesnya akan panjang untuk menambahkan siswa. Ada yang disebut dengan enroll kalau istilahnya dalam LMS tuh. Jadi guru dulu yang menambahkan siswa ke dalam kelas ini, baru nanti siswa bisa mengakses kelas tersebut. Oh iya. Ya, saya paham, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Tri atas pertanyaannya, Pak Warno juga. Ada lumayan banyak pertanyaan nih Pak Warno. Saya bantu bacakan ya. Pertama dari Bu Marike ya. Bu Marike nanya, apakah akun di Schoology ini harus pakai email guru dan siswa itu harus sama? Misalnya @school apa, @gmail gitu. Harus seragam emailnya atau gimana? Baik, Bu Bay, saya jawab dulu ini ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Schoology ini ada 2 versi. Pak Warno share screen-nya WhatsApp chat. Oh, WhatsApp ya? Sorry. Maaf. Oke, lupa saya. Nah, sebenarnya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Schoology ini ada dua versi ya, versi basic dan versi enterprise. Nah, versi basic ini versi yang free yang bisa kita manfaatkan. Di dalam versi free ini tidak ada ketentuan untuk apakah emailnya harus sama atau tidak. Karena nanti ketika kita mengembangkan ruang Schoology ini, maka akan muncul, saya akan share lagi, maka akan muncul suatu kode akses di sebelah kiri. Nah, kode akses ini akan kita berikan kepada siswa kita agar siswa tersebut dapat mengakses kelas ini. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan tadi, Bu Bay. Jadi bisa banyak emailnya yang nggak harus satu seragam ya Pak Warno. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Lucila. Apakah dalam Schoology kita dapat berkomunikasi dengan anak-anak untuk menjelaskan materi seperti Zoom? Maksudnya dari Schoology langsung video conference gitu, Pak. Bisa, Bu. Kita bisa integrasikan Zoom ke dalam Schoology, tetapi fitur Zoom itu hanya disediakan untuk versi enterprise. Paling solusinya adalah kita kopikan link Zoom-nya ke dalam Schoology ini lewat add page. Ulangi, sebenarnya Schoology ini sudah terintegrasi dengan fitur Zoom, tetapi fitur itu hanya disediakan untuk versi enterprise. Apabila kita ingin memberikan jadwal Zoom ke dalam Schoology ini, maka alternatif lain yang bisa dilakukan adalah kita kopikan informasi terkait Zoom meeting-nya ke dalam Schoology ini melalui fitur add page. Seperti itu, Bu Bay. Oke. Semoga bisa menjawab. Bisa menjawab ya, Bu Lucila. Jadi bisa diintegrasikan ya, Pak Warno, si Zoom itu. Bisa. Tapi tetap nanti ke direct ke Zoom-nya itu ya, Pak? Iya, betul. Kalau dia fitur enterprise, otomatis langsung masuk ke akun Zoom kita. Langsung masuk. Tapi kalau ini kan versi basic, tidak ada itu, maka ya alternatif lain tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau dia versi enterprise, maka di sini akan muncul halaman Zoom kita tanpa kita membuka akun di website Zoom. Seperti itu. Oke, versi enterprise itu yang bayar ya, Bapak ya, Ibu bayar, ya? Yang berbayar. Tapi yang gratis juga udah sangat kaya ya, sepertinya. Ada pertanyaan lagi,
Pak Gunawan nanya apakah seperti aplikasi open source Moodle Learning itu salah satu LMS juga ya Pak Warno. Ya, betul. Sama nggak nih dengan Schoology? Secara prinsip sama deh. Google Classroom, Schoology dengan Moodle itu adalah suatu LMS ya. Perbedaannya hanya pada fitur yang diberikan. Seperti Google Classroom, berdasarkan pengalaman saya, Google Classroom tidak menyediakan fitur yang terintegrasi sebanyak Schoology. Moodle pun juga sama, tidak banyak fitur yang bisa diintegrasikan ke dalam Moodle-nya. Tetapi secara fitur yang umum digunakan seperti membuat page, link dari website luar maupun menambahkan file, ruang diskusi, assessment, kuis, dan semacamnya itu, semua LMS itu memiliki fitur itu. Jadi Google, Schoology, maupun Moodle punya fitur itu semua. Yang tidak ada hanyalah integrasi dari apps yang lain. Berdasarkan pengalaman saya, Schoology ini merupakan LMS yang memiliki integrasi apps yang lain yang sangat banyak. Oke. Ya, seperti itu, Bu Bay. Dan mungkin tambahin juga kalau Moodle itu kan agak susah ya Pak Warno, dia tuh harus ngerti bahasa pemrograman sedikit-sedikit ya kalau nggak salah ya. Kalau Schoology ini kan relatif mudah tuh ya, kita tinggal add-on aja gitu ya. Dari pengalaman saya, yang paling mudah Schoology karena secara tampilan dia mirip Facebook tapi template yang sudah lama gitu, template yang lama. Agak mirip dengan Facebook template-nya. Gitu. Jadi sangat mudah ya, apalagi bagi pemula-pemula seperti kita nih Bapak Ibu pakai Schoology. Dan satu lagi di Schoology itu kita bisa ada monitoring yang sifatnya manual. Jadi kita bisa tahu nih misalnya ada 20 siswa di kelas kita bisa nge-track berapa siswa sih yang udah lihat video atau lihat materi. Jadi kita bisa tahu nih, oh materi yang saya upload ternyata sedikit yang lihat gitu, terus bisa memonitoring si A progres belajarnya udah sampai mana sih, karena kan relatif mandiri. Dan saya lihat di LMS lain kayak Google Classroom gitu belum ada, jadi relatif lebih komplit ya Pak Warno untuk Schoology ini. Kalau dari fitur Schoology dengan Moodle sebenarnya ya lumayan lengkap, tapi secara kemudahan penggunaan Schoology lebih mudah. Berdasarkan pengalaman saya. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Lucila, apakah di Schoology ada kuis yang berbentuk game ya? Tadi Pak Warno juga udah sempat praktekin ya yang diintegrasikan itu ya Pak Warno ya. Jadi untuk kuis yang disediakan oleh berbagai macam LMS seperti Google Classroom, Schoology maupun Moodle, dia formatnya sudah default seperti tadi, true false, multiple choice, dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingin menambahkan suatu kuis dalam bentuk game, maka kita harus membuat game itu dulu kalau memang kita terbiasa membuat game, atau kita mencari link dari game itu, kemudian kita sematkan, kita sisipkan ke dalam halaman Schoology ini. Seperti yang saya lakukan di game Natural Resources, ini adalah contoh game yang saya sisipkan. Gitu. Jadi ini tidak ada dalam default, tidak ada dalam bawaannya Schoology. Ini kita lakukan dengan cara kita integrasikan link gamenya, kita ambil, kemudian kita tempelkan, kita tambahkan ke dalam Schoology ini. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Warno. Sangat jelas ya tadi ya Bu Lucila jawaban dari Pak Warno. Bu Bay, mungkin bisa kita batasi pertanyaannya ya. Karena betul sekali Bapak Ibu. Sisa pertanyaannya akan kami jawab via chat Bapak Ibu, tidak langsung karena kita masih ada sesi berikutnya nih, sesi terakhir. Nanti Pak Warno akan jawab satu-satu melalui fitur chat ya yang Bapak Ibu tanyakan di sini. Terima kasih untuk Pak Warno untuk sesinya. Semoga lebih jelas ya Bapak Ibu terkait bagaimana Schoology ini. Nah, tadi
udah terkait dengan perancangannya gimana, terus sudah juga dengan dengan psikologinya bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, pasti Bapak Ibu ada, tadi kan Pak Ono masih terbatas ya memberikan materinya itu. Nah, sebenarnya untuk lebih mendalam lagi yang Bapak Ibu bisa lebih praktek, terus bisa dibimbing dan difasilitasi lebih lanjut, kami dari jurusan PGSD ada lagi pelatihan lanjutan nih dari seri ini ya. Jadi pelatihannya itu nanti lebih komprehensif ya Bapak Ibu, lebih mendalam, lebih banyak. Jadi Bapak Ibu bisa praktek dan kita bisa fasilitasi praktek. Kalau sekarang kan Bapak Ibu nggak bisa langsung hands-on practice dan kita tidak bisa memberikan feedback satu persatu ya. Nah, kita ada pelatihan lagi nanti di tanggal 2 Juli. Jadi, kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa isi form ini di bit.ly/pelatihan PGSD BINUS atau bisa scan QR code-nya. Pelatihannya lebih mendalam terkait tadi bagaimana merancang, selain itu bagaimana menjadi fasilitator pembelajaran online yang efektif ya dalam memberikan feedback, dalam memonitoring progres belajar yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian teknis psikologinya juga lebih mendalam Bapak Ibu, lebih ditambahkan fitur-fitur memberikan badges, terus monitoring ya. Kemudian juga ada tambahan materi berupa penggunaan sumber-sumber belajar lain seperti Padlet ya. Jadi selain psikologi ada Padlet nih Bapak Ibu yang bisa dipakai. Padlet bentuknya apa dan bagaimana penggunaannya itu bisa dieksplor dalam pelatihan ini. Jadi kalau Bapak Ibu berminat silakan bisa scan QR code ini. Nanti kita akan kirimkan informasi pelatihan tersebut melalui email Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu isi absen. Setelah sesi Bu Astri, saya akan absen Bapak Ibu sekali lagi untuk memastikan Bapak Ibu mendapat sertifikat ya. Nah, Bu Astri, silahkan Bu Astri dimulai. Bu Astri akan membawakan materi terkait bagaimana sih memaksimalkan pembelajaran online. Tadi sudah merancang, terus psikologinya juga sudah. Nah, kita maksimalkan lagi nih bagaimana sih biar lebih maksimal. Silakan Bu Astri, saya persilahkan. Baik Bu Bay, terima kasih banyak. Suara saya terdengar jelas? Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat datang, karena tadi baru dari pelatihan yang lain lagi. Nah, tadi yang dari Bu Bay dengan Pak Warno sudah sangat baik sekali. Saya di sini pada akhirnya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran yang bersifat online, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan. Seringkali pada saat pembelajaran online itu kemudian kita terpaku pada sisi kognitif siswa. Hanya kognitif, kemudian bagaimana caranya mendapatkan tugas, bagaimana yang dipikirkan guru, kemudian gimana caranya mendapatkan feedback dari siswa sehingga saya bisa memberikan nilai yang layak. Itu yang kemudian menjadi fokus biasanya. Padahal yang perlu kita ingat, saya bakalan skip ya Bapak Ibu karena waktu yang sudah mepet. Padahal yang kita tahu bahwa kalau misalnya dalam kegiatan belajar yang sifatnya face-to-face, output-nya tetap sama. Output-nya tetap ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka yang 3 itu juga tidak bisa kita hilangkan dari pembelajaran yang sifatnya online seperti ini. Apapun bentuk LMS-nya, Bapak Ibu, apapun bentuk LMS-nya, baik mau psikologi, Moodle, kemudian tadi yang banyak disampaikan oleh Pak Warno dan Bu Ubay, di dalamnya kita tetap harus memahami bahwa ada input, di sana ada siswa, yang menjadi fokus pengembangan kegiatan pembelajaran kita. Dalam siswa, di dalam input itu, apa yang perlu kita sadari? Bahwa di sana, karena kita sekarang berbicara pembelajaran yang sifatnya online, harus ada literasi digital yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai guru berpikir bahwa pelaksanaan online ini sebatas menunaikan kewajiban. Karena apabila yang terjadi seperti itu, maka
hasilnya akan mengorbankan siswa sebagai subjek yang belajar. Maka yang perlu diperhatikan bahwa siswa ini harus dikembangkan literasi digitalnya, kemudian juga kemampuan berpikirnya, Bapak Ibu jangan lupa. Kemampuan berpikir ini dalam hal apa? Kalau di abad 2021 ini, tadi di psikologi saya juga baca bahwa ada memungkinkan terjadinya kolaborasi. Kolaborasi itu juga penting. Kemudian jangan lupa taksonomi Bloom Bapak Ibu, C1 sampai C6, higher order thinking skill-nya. Higher order thinking skill-nya dicapainya melalui apa? Kata kerja operasional. Hal-hal seperti itu jangan sampai terlupakan, karena dengan begitu kita tetap melatih, kita tetap mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir siswa. Jangan sampai belajar offline ini memiliki dampak yang gimana ya? Jadi seolah-olah hanya sebagai tadi penuntas kewajiban sekolah. Sementara kejadian pandemi, maka kita belajarnya menjadi online. Jangan seperti itu. Diharapkan bahwa walaupun online, tapi proses-proses offline yang kita semua sebagai guru sudah pahami, ada afektifnya, ada di dalam afektif itu ada pengembangan sikap, kemudian ada psikomotor, keterampilan-keterampilan itu jangan sampai terlupa. Seperti itu yang setiap pelatihan ingin saya ingatkan, bahwa karena saya sering dapat sharing dari guru-guru juga bahwa seringkali yang penting memberikan tugas, yang penting tugas masuk, yang penting siswa terlihat belajar dan lain sebagainya. Hal-hal kognitif yang seringkali muncul di dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat online. Padahal mungkin siswa kita, siswa sekolah dasar, SMP, itu masih membutuhkan hal-hal yang sifatnya juga afektif dan psikomotor. Begitu Bapak Ibu. Nah, balik dari sana, saya ingin memperkenalkan yang namanya digital learning ecosystem. Ketika kita menggunakan LMS, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kegiatan belajar sebagai penggerak, sebagai energi penggerak. Jangan sampai kegiatan pembelajaran yang kita berikan di LMS itu sebatas hanya membaca dan menjawab soal. Itu tadi balik lagi ke kognitif. Bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa dirancang. Tadi saya lihat di komen, memang betul part merancang kegiatan pembelajaran adalah yang terberat, yang paling lama dan harus matang. Karena apa? Karena kita yang biasa kegiatan belajar di kelas dengan kita fasilitasi aja seringkali bubar jalan dengan segala aktivitas siswa, apalagi ini yang sifatnya di rumah. Kita nggak bisa lihat. Maka kita harus benar-benar merancang kegiatan belajar seperti apa yang kira-kira benar dilakukan siswa dan tidak hanya dikerjakan oleh orang tuanya saja. Begitu. Ini sekaligus menjaga agar tujuan pembelajaran kita di akhir itu tetap tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua, tadi juga sering disebutkan oleh Pak Warno dan Bu Ubay adalah feedback. Lingkaran umpan balik ini yang akan menjadi hal yang sifatnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Dan yang terakhir komunikasi Bapak Ibu, jangan sampai dengan LMS cuman sekedar ini kerjain, ini dibuka, ini dan lain sebagainya, ini tapi tidak ada feedback yang sifatnya membangun. Ketika siswa memasukkan tugas dan lain sebagainya, tidak ada feedback juga yang kita berikan sebagai apresiasi dan lain sebagainya, itu juga akan menurunkan motivasi Bapak Ibu. Aduh, ini saya berbicaranya buru-buru ya, biar Bapak Ibu juga nggak ngantuk dan lain sebagainya. Nah, sebagai hasil dari pengaplikasian prinsip ekologi dalam mendesain generasi pembelajaran online adalah bertumbuhnya ekosistem pembelajaran digital yang bersifat terbuka dan self-organized. Artinya nggak usah ditungguin gurunya, nggak usah ditungguin orang tuanya, siswa juga belajar. Apapun yang ada di depan siswa, siswa melihat itu sebagai sumber belajar. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka digital learning ecosystem ini sudah muncul. Kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir, atau kapan mungkin nanti akan second wave, akan ada second wave. Itu tidak kita inginkan kan, tapi
mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi, maka lebih baik dari sekarang yang namanya digital learning ecosystem itu harus kita bangun. 2 bulan ini guru-guru, dosen itu cukup kaget dengan kondisi pandemi ini, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi tidak maksimal dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah kaget, tentu saja kita tidak hanya bisa berhenti di situ saja. Pada akhirnya adalah bagaimana kita kemudian merancang, belajar dari yang terjadi saat ini, merancang apa yang akan terjadi, sehingga pembelajaran di masa depan akan menjadi lebih baik dan lebih matang tentunya dari saat ini. Pemetaan kerangka kerja saya rasa sudah disampaikan oleh Bu Ubay. Kemudian, nah ini adalah satu hasil penelitian dari John Hattie yang disampaikan oleh McGraw-Hill pada pelatihan 1 bulan yang lalu. Ini mengenai kegiatan pembelajaran seperti apa sih yang bisa dilakukan selama online seperti ini? Apa sih kita sebagai guru yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita tuh menjadi efektif? Nah, ternyata John Hattie ini menemukan yang namanya effect size, Bapak Ibu. Dalam LMS Bapak Ibu, itu jangan dibiarkan tadi hanya kognitif saja. Bapak Ibu selama ini mengajar tentu saja sudah mengenal banyak metode kan. Nah, ternyata menurut John Hattie, dia menggunakan terminologi effect size. Jadi ada beberapa metode yang digabung-gabungkan sehingga menghasilkan pencapaian yang baik. Nah, itu bisa diaplikasikan pada LMS Bapak Ibu. Jadi sekali lagi gunakan tidak hanya satu metode dalam proses mengajar. Banyak metode yang saling berkesinambungan untuk meningkatkan pencapaian dari pembelajaran tersebut. Misalnya, challenging goals, problem solving, itu digabung-gabungin. Kalau selama ini di kelas cuman pembelajaran berdasarkan problem solving, maka saat ini di LMS Bapak Ibu dicoba digabungkan. Problem solving ada, challenging goals ada, feedback ada, interaktif video ada, dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dari penelitian tersebut, John Hattie juga menemukan bahwa semakin banyak metode yang digunakan, ternyata hasil pembelajaran online itu semakin baik. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ketika dia sudah menemukan pembelajaran yang sifatnya whole class interactive teaching, banyak metode di dalamnya, maka kegiatan pembelajaran itu mencapai tujuan pembelajaran atau outcome learning itu dengan lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Baik, tadi adalah beberapa hal yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu ketika kita membuat pembelajaran yang bersifat online. Sekali lagi saya hanya ingin menekankan apa yang sudah disampaikan dari Pak Warno dan Bu Ubay, bahwa yang namanya online itu memang banyak effort yang harus dilakukan pada saat perancangan, karena pada pelaksanaannya kita akan memberikan 100% kuasa itu pada siswa dan orang tuanya di rumah. Begitu saja Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan saya walaupun sudah ngantuk dan segala macam. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Ubay. Terima kasih Bu Ubay atas kesempatannya. Terima kasih Bu Astri atas penjelasannya. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Astri sudah menekankan kembali ya. Jadi ketika kita merancang pembelajaran online ini, PR-nya banyak nih Bapak Ibu, bukan cuma terkait teknis tadi merancang di Schoology ya, tapi jangan lupa yang terpenting tadi yang disampaikan Bu Astri ya, bagaimana kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, tadi dengan mempertimbangkan level kognitif ya, terus juga tadi juga menjadikan siswa ini lebih kreatif dan inventif, itu penting juga ya di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau udah kreatif dan inventif kan otomatis pembelajaran lebih menarik ya, lebih, karena dalam pembelajaran mandiri kita membutuhkan motivasi yang besar ya, jadi pembelajaran yang menarik seperti tadi disampaikan sangat penting ya. Tadi Bu Astri juga sudah memberikan beberapa kegiatan yang
kira-kira bisa dilakukan tuh, bisa walaupun singkat tapi cukup jelas ya Bapak Ibu tadi ada kegiatan apa, terus efek size-nya seperti apa, dan sejauh ini sih kami rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah cukup komplit lah apa yang sudah disajikan hari ini. Namun kalau Bapak Ibu merasa masih perlu ada yang ditambahkan atau ditanyakan, silakan bisa melalui email. Kami sudah share alamat emailnya kan, alamat email yang sama dengan yang saya berikan untuk link Zoom-nya ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, bisa email ke saya hubaida@binus.edu. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman lain. Nah, selanjutnya saya akan coba mengabsen Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisi. Saya lihat di sini ada 30 partisipan, cuman yang didaftar hadir ada 27 ya. Saya nggak tahu apakah ada yang belum mengisi, Bapak Ibu sekalian. Dengan yang disampaikan Pak Warno di awal sama Bu? Sama Pak. Saya akan coba panggil yang pertama Pak Guntur. Ada Pak Guntur? Mungkin bisa angkat tangan, raise hand, atau bilang ada gitu ya. Atau ya, ada. Oh, Pak Guntur ada. Kemudian Pak Widi Rianto. Widi, kayaknya. Mas Widi itu. Mas Widi ya. Terus ada Pak Raymondus Angwar Mase. Oh, Pak Raymond, terima kasih. Lalu Bu Nita Eka. Bu Nita tadi saya lihat beberapa kali bertanya juga. Masih ada nggak ya Bu Nita? Soalnya yang tidak respon tidak dapat. Tapi tadi Bu Nita ada sih ya, di sesi pertanyaan juga ada sih. Kemudian ada Niati ya, bukan? Kayaknya beda ya. Oh, nggak diaktifkan. Oh, enggak. Oh, beda. Bu Sri Yuniati ada, saya lihat. Kemudian terima kasih Bu Miranda Melinda. Bu Miranda, oke, terima kasih Bu Miranda. Lalu Pak Frans. Bu. Ya, terima kasih Pak Frans. Bu Venansia, tadi juga ada ya Bu Venansia. Hadir Bu. Terus Pak Laurentius Atrik juga ada tadi. Bu Reni hadir ya, ada di chat. Bu Reni hadir. Kemudian Bu Dina Aida. Bu Dina ada saya lihat itu ada Bu Dina Aida. Kemudian Bu Aniska. Oh iya, oke Bu Aniska. Bu Niati ada ya, Bu Niati saya juga melihat di situ. Bu Evi Sofia. Oke, ada. Bu Reni Herlina. Bu Reninya ada 2 kali ya. Dari SMPN 1 Nagrek. Oke, Bu Reni Herlina hadir. Bu Lucila tadi ada juga. Bu Tina Sari dari SMA Negeri 3 Bogor. Bu Tina. Bu Rini Kristiani. Oke, yang mungkin yang tidak mendengar bisa tulis di chat ya Bapak Ibu kalau hadirnya. Bu Sri Yuniati tadi saya lihat ada. Bu Marike Nawang. Ya, Bu Sri, terima kasih. Bu Marike Nawang Palupi. Lalu ada Pak Gunawan Kartono. Oke, Pak Gunawan Kartono hadir. Kemudian Bu Istiati Katarina. Halo, hadir. Oke, terima kasih. Hadir, terima kasih banyak. Lalu Bu Asih Hendarsi. Bu Asih. Lalu ada Bu Istiani Katarina, tadi saya lihat Bu Istiani. Bu Niati juga saya sudah lihat. Ya, Pak Syarif Hendriana. Sorry Bapak atau Ibu. Syarif Hendriana. Oke.
Bunita Eka, saya tadi sudah lihat. Pak Martin Floville. Pak Martin Floville. Ada, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Martin. Sudah ya. Sejauh ini sudah ada yang namanya belum saya panggil, Bapak Ibu. Bu Melinda tadi saya sudah panggil, saya sudah lihat soalnya. Ada lagi, Bu Melinda sudah. Ada lagi yang belum saya panggil. Oke, udah semua ya berarti Bapak Ibu. Nanti sertifikat dan materi PowerPoint akan kami berikan melalui email ya Bapak Ibu. Jadi standby di email yang Bapak Ibu daftarkan. Kemudian kita akan kirimkan alamat sertifikat dan sertifikat dan materinya ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa jika ada yang berminat untuk pelatihan tanggal 2 Juli yang lebih komprehensif dan lebih mendalam, silakan bisa ke link yang sudah saya taruh di chat atau bit.ly ya, / pelatihan PGSD BINUS, silahkan. Nah, dari kami cukup sekian, mohon maaf sekali Bapak Ibu jika banyak kekurangan ya, kendala teknis maupun jika ada suara-suara yang mengganggu, maklum di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Kami harap materi yang kami berikan pada hari ini bisa menjadi bekal bagi kita semua nih. Kami juga belajar, Bapak Ibu juga bisa menerapkannya dalam pembelajaran daring yang dirancang Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kita bersiap menghadapi new normal ya Bapak Ibu. Pandemi, walaupun kalau daerah Bapak Ibu jadi zona merah atau zona kuning, semoga tetap bisa semangat dalam memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, Pak Widi mau foto, jadi silakan Bapak Ibu nyalakan videonya. Pak Widi akan foto. Pak Widi sudah siap foto? Sudah Bu, ini kan ada 2 ini ya, jadi nanti ditahan tuh gayanya. Ada 2 kali ya Bu. Oh, ada 2 kali. Saya malah belum on, tunggu. Oke, silakan Pak Widi. Boleh, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, tahan Bu, bentar. Boleh lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah Bu, bye. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang Terima kurang kasih. berkenan. Pak Warno, Bu Astri, ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Sudah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat di masa pandemi ini yang masih semangat buat belajar. Salut. Semoga bisa Amin. bisa bertemu di pelatihan yang lainnya Bapak Ibu. Amin, amin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari PGSD BINUS University mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Kami pamit. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Liv ya.